teman-teman. Perkenalkan, saya Katrin Lenggu. Saya Dewanto Lala. Saya Siasi Tingkat. Kami akan memaparkan materi terkait vitamin B2. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kita masuk ke definisi. Vitamin B2 adalah suplemen untuk mencegah dan mengatasi kekurangan defisiensi riboflavin. Dalam tubuh ini, vitamin B2 berperan penting untuk menjaga kesehatan kulit, saluran pencernaan, otak, dan sistem syaraf. Vitamin B2 atau riboflavin larut dalam air dan ditemukan pada beberapa bahan makanan, antara lain hati, jantung, ginjal, daging, susu, telur, dan beberapa jenis sayuran hijau. Berikut adalah struktur vitamin B2. Tempat riboflavin. Riboflavin bisa ditemukan dalam 3 bentuk tergantung pH lingkungan. Yang pertama, riboflavin kationik bermuatan positif terbentuk pada kondisi pH rendah atau di bawah 4. Yang kedua, riboflavin netral pada kondisi pH netral. Yang ketiga, riboflavin anionik bermuatan negatif pada kondisi pH tinggi atau di atas 9. Yang kedua, kondisi kestabilan riboflavin. Riboflavin merupakan vitamin yang cukup stabil terhadap panas sehingga tidak mudah hilang selama proses pemasakan bahan pangan. Riboflavin tidak stabil pada kondisi biasa dan juga riboflavin mudah teroksidasi terutama karena cahaya pada oksigen. Sekarang kita masuk ke peran riboflavin dalam sistem enzim. Riboflavin merupakan komponen suatu sistem enzim yang dikenal sebagai flavoprotein serta merupakan bagian dari dua koenzim, yaitu riboflavin fosfat flavin mononukleotida atau FMN dan flavin adenin dinukleotida FAD. Seterusnya kita masuk ke kekurangan. Jika mengonsumsi suplemen vitamin B2 dengan dosis tinggi, maka dapat menyebabkan urin menjadi warna kuning atau orange. Selain itu, berpotensi diare, meningkatkan frekuensi urin, memicu reaksi alergi seperti gatal-gatal, bengkak pada wajah, bibir, dan lidah. Sekarang kita masuk ke analisis kualitatif vitamin B2. Data kualitatif dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan mendeskripsikan kandungan vitamin B2 pada buah salak, dan data kuantitatif dianalisis menggunakan metode ANOVA dengan uji lanjut BNT taraf 5%. Tahap dari pengolahan data hasil penelitian dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tahap awal analisis adalah melakukan perjalinan 2 macam jenis salak. Kedua, setelah itu melakukan uji laboratorium kandungan vitamin B2 terhadap tiap-tiap buah salak. Ketiga, uji organoleptik pada selai salak. Lanjut BNT taraf 5%. Tahap dari pengolahan data hasil penelitian dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tahap awal analisis adalah melakukan perjalinan 2 macam jenis salak. Kedua, setelah itu melakukan uji laboratorium kandungan vitamin B2 terhadap tiap-tiap buah salak. Ketiga, uji organoleptik pada selai salak sepat manis dan salak asam manis. Sumber Masdur 2019. Jadi di sini kami akan mereview jurnal kimia analisis kualitatif yang berjudul Analisis Kandungan Vitamin B2 pada buah salak sepat manis dan salak asam manis dengan metode spektrofotometri UV vis sebagai bahan dasar pembuatan sawa atau selai salak di Watu Galuh. Jurnal ini ditulis oleh Masilda Tufaisa dan Nur Taufik Rahman Ilyas pada tahun 2022. Dari jurnal ini dapat kita ketahui bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kandungan B2 pada buah salak sepat manis dan salak asam manis di Dusun Gendong, Desa Watu Galuh yang akan dijadikan produk selai salak. Selanjutnya, kita akan masuk ke pendahuluan. Yang dapat kami simpulkan pada jurnal ini yaitu riboflavin atau juga dengan sebutan vitamin B2 merupakan vitamin yang digunakan sebagai nutrisi, terapi, dan juga sebagai pakan tambahan hewan ternak. Manusia yang kekurangan vitamin ini akan mengalami kerontokan rambut, radang kulit, dan kegagalan pertumbuhan. Vitamin ini juga telah berhasil digunakan dalam perawatan penyakit migrain dan malaria. Sumber yang kami dapatkan dari Idrus 2017. Vitamin B2 atau riboflavin banyak berperan penting dalam metabolisme di tubuh manusia.
Di dalam tubuh, vitamin B2 berperan sebagai salah satu komponen koenzim flavin mononukleotida (FMN) dan flavin adenin nukleotida atau FAD. Kedua enzim ini berperan penting dalam regenerasi energi bagi tubuh melalui proses respirasi. Vitamin ini juga berperan dalam pembentukan molekul steroid, sel darah merah, dan glikogen, serta menyokong pertumbuhan berbagai organ tubuh, seperti kulit, rambut, dan kuku. Sumber yang kami dapatkan dari Permata et al. 2018. Dari penemuan kandungan vitamin B2 di atas, dapat disimpulkan bahwasannya untuk menambah imun tubuh manusia dan salah satu pencegah terpapar virus COVID-19 yang saat ini melanda dunia adalah dengan cara mengonsumsi buah salak yang mengandung vitamin B2. Selanjutnya, jurnal ini dapat dibaca lebih lanjut oleh pembaca. Selanjutnya kita masuk pada metode. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskripsi yang ditujukan untuk menganalisis kandungan vitamin B2 pada buah salak sepat manis dan salak asam manis di Dusun Gendong, Desa Watugalu, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, dan metode eksperimen dengan menggunakan percobaan rancangan acak lengkap atau RAL. Menggunakan dua perlakuan yang terdiri dari selai salak sepat manis dan selai asam manis. Nah, pembaca bisa melihat alat dan komposisi pada slide yang kami tampilkan. Selanjutnya tahap pembuatan selai salak juga teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya pada prosedur pengumpulan data di sini peneliti melakukan pengamatan dan observasi langsung secara cermat dalam 2 sampel buah salak sepat manis dan salak asam manis. Yang kedua, peneliti memilih 2 buah salak sepat manis dan salak asam manis yang matang berumur 6 bulan masing-masing 1 kg. Yang ketiga, peneliti membawa 2 buah salak tersebut untuk diuji di laboratorium menggunakan alat spektrofotometri UV-VIS guna mengetahui kandungan vitamin B2. Yang keempat, peneliti mengelola salak sepat manis dan salak asam manis untuk dijadikan selai dan menguji organoleptik. Nah, selanjutnya kita masuk pada teknik analisis data. Nah, data kualitatif dianalisis menggunakan metode deskripsi dengan mendeskripsikan kandungan vitamin B2 pada buah salak, dan data kuantitatif dianalisis menggunakan metode ANOVA dengan uji lanjut BNT taraf 5%. Tahap dari pengelolaan data hasil penelitian dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tahap awal dianalisis adalah melakukan penjaringan 2 macam jenis salak. Yang kedua, setelah itu melakukan uji laboratorium kandungan vitamin B2 terhadap tiap-tiap buah salak. Yang ketiga, tahap pembuatan selai terhadap tiap-tiap buah salak. Yang keempat, uji organoleptik pada selai salak sepat manis. Nah, selanjutnya pengecekan keabsahan data. Bagian ini usaha-usaha peneliti memperoleh keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Untuk memperoleh data yang absah, maka peneliti ini menggunakan teknik kehadiran langsung di lokasi Dusun Gendong, Desa Watugalu, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Nah, observasi secara langsung yang diperdalam wawancara pemilik kebun salak yaitu Ibu Umayyah, dan dilanjutkan dengan uji laboratorium buah salak sepat manis dan salak asam manis untuk mengetahui kandungan vitamin B2 dan melakukan uji organoleptik pada selai salak sepat manis dan salak asam manis. Nah, di sini kita masuk lagi ke hasil dan pembahasan. Kandungan dari vitamin B2 pada buah salak sepat manis dan asam manis ditunjukkan pada tabel di sebelah bawah kanan. Ya, ini teman-teman bisa lihat di sini tabel pertama yaitu hasil uji laboratorium spektrofotometri UV-VIS salak sepat manis dan salak asam manis. Di sini nomor 1 kode sampel A1 vitamin B2 sebesar 0,051 mg. Dan nomor 2 dengan kode sampel A2 sebesar 0,046 mg per 100 gram. Nah, dari tabel 1 menunjukkan bahwa 2 sampel
yang diuji menggunakan spektrofotometri UV-VIS menunjukkan adanya vitamin B2 dalam sampel buah salak sepat manis yang lebih banyak kandungan vitamin B2 daripada salak asam manis tersebut. Nah, di sini ada uji organoleptik selai salak sepat manis dan asam manis. Ini teman-teman bisa lihat lagi ada tabel kedua dari hasil uji BNT 5%, variabel warna, aroma, tekstur, dan rasa selai salak sepat manis dan asam manis. Nomor 1 dengan perlakuan A1, warnanya 3,20A, aroma 3,20A, tekstur 2,40A, dan rasa 4,0A. Nomor 2 perlakuan A2 dengan warna 4,20A, aroma 3,20, tekstur 3,20B, dan rasa 4A. Dengan hasil BNT 5% sama dengan warnanya 0,55, aromanya 1,24, tekstur 0,55, dan rasa 0,88. Nah, selanjutnya pada uji laboratorium spektrofotometri UV-VIS, salak sepat manis dan salak asam manis merupakan satu dari beberapa bahan alam yang banyak mengandung vitamin B2. Semua sampel positif mengandung vitamin B2. Nah, berdasarkan tabel yang tadi teman-teman bisa lihat, pada tabel pertama dapat dibandingkan bahwasannya sampel salak sepat manis menunjukkan adanya kandungan vitamin B2 0,051 mg per 100 gram vitamin B2 karena salak sepat manis memiliki senyawa tanin jenis antioksidan, maka memiliki rasa sepat dan manis. Sedangkan salak asam manis menunjukkan adanya kandungan vitamin B2 0,046 mg per 100 gram vitamin B2 karena salak asam manis memiliki kadar air yang rendah, maka memiliki rasa asam dan manis. Hal ini berbeda dengan penelitian Asari di 2013 dalam Triani et al. 2022, bahwasannya sampel salak pono memiliki kandungan vitamin B2 0,02 mg per 100 gram. Perbandingan dengan buah lain yang mengandung vitamin B2 terdapat pada buah pedada yang memiliki kandungan vitamin B2 7,65 mg per 100 gram. Diambil dari Manalo et al. 2013. Semua yang sudah kami review ya simpulan dan saran dari penulis. Di sini kami cuma mau meluruskan ya kandungan vitamin dari B2 dalam buah salak 0,51 mg per 100 gram. Yang kedua, kandungan vitamin B2 dalam buah salak asam manis 0,46 mg per 100 gram. Dan yang ketiga, dari uji organoleptik selai salak di Desa Watugalu didapatkan perbedaan yang nyata pada tekstur selai salak sepat manis dan selai salak asam manis. Sedangkan pada warna, aroma, dan rasa tidak dapat perbedaan yang nyata. Terima kasih. Sekian dari kami dalam mereview jurnal ini. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kami. Kiranya informasi ini dapat berguna untuk kita semua. Saya Katrin. Saya Wanto, saya Eki. Kami pamit undur diri. Terima kasih.